Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, selamat pagi, salam sehat semuanya. Sebelum kita melanjutkan atau mengawali segala aktivitas kita, marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan harian untuk hari ini, Rabu tanggal 3 Maret 2021. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini tertulis di kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 6. Demikian dikatakan, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, beberapa hari yang lalu sangat viral di media sosial sebuah kasus yang sangat menarik dan sesungguhnya ironi karena ada 4 orang tenaga kesehatan yang sudah berusaha di tengah-tengah pandemi COVID melakukan sesuatu yang baik terhadap jenazah suspek COVID menurut protokol kesehatan, tetapi kemudian diperkarakan dan diadukan oleh suami si pasien yang meninggal itu, dan kemudian didemo dengan massa yang begitu besar supaya diadukan dan diadili dan dianggap sebagai penista agama karena mereka dianggap menista jenazah yang meninggal itu karena tidak melakukan pemulasaran jenazah sesuai dengan kaidah-kaidah atau aturan yang diajarkan oleh Islam dalam menangani jenazah yang meninggal. Nah, ini menjadi sangat trending karena mereka keempat tenaga kesehatan itu sesungguhnya tidak begitu paham tentang yang namanya kaidah-kaidah pemulasaran jenazah ini, tetapi apa yang mereka paham adalah bagaimana mereka melakukan sesuai dengan protokol kesehatan. Dan ini menjadi sesuatu kasus yang hangat dibicarakan karena bagaimana kita bisa menghargai mereka para tenaga kesehatan yang sudah berjasa dan berjuang bertaruh nyawa di dalam pandemi ini. Dan 2 di antara tenaga kesehatan itu adalah orang Kristiani yang tentunya tidak paham akan kaidah-kaidah itu. Nah, kasus yang sebelumnya juga begitu viral, bagaimana ada siswa-siswi Kristen di daerah Sumatera Barat itu harus terpaksa mengenakan atribut-atribut agama tertentu karena sekolah di mana mereka belajar menuntut ilmu itu mewajibkan mereka atau menentukan supaya mereka memakai atribut-atribut tersebut. Nah, sesungguhnya contoh-contoh ini adalah hanya sebagian kecil dari apa yang kita alami sebagai pengikut Kristus, sebagai orang-orang Kristen di negara ini. Sering sekali kebijakan-kebijakan, sering sekali perlakuan-perlakuan masyarakat, sering sekali kehidupan kita dibenturkan kepada perlakuan yang tidak adil atas iman kita, atas agama yang kita peluk ini.
sehingga kita mendapatkan berbagai kesulitan, berbagai tantangan, cobaan, dan pergumulan karena kita sebagai pengikut Kristus. Nah, saudara-saudara, sesungguhnya itu juga tidak hanya terjadi di zaman kita, tapi juga di berbagai zaman sebelumnya, bahkan di sepanjang zaman, dan bukan hanya di daerah, di negara kita, tapi di berbagai daerah, bahkan di negara yang sesungguhnya juga boleh dikatakan mayoritas Kristen, tetapi karena negara itu sudah berbentuk sekuler, sehingga orang-orang Kristen juga sulit mendapatkan pendidikan agama untuk anak-anaknya, karena pendidikan agama dihilangkan di sekolah-sekolah yang sudah sekuler tersebut. Nah, saudara-saudara, apa yang kita alami, apa yang dialami oleh orang-orang Kristen di sepanjang masa, di sepanjang zaman, di berbagai daerah itu juga dialami, bahkan lebih parah dan lebih berat lagi oleh orang-orang Kristen di zaman gereja mula-mula. Orang-orang Kristen Yahudi yang ada di berbagai tempat, di berbagai daerah, di mana mereka itu sebagai pendatang, itu sering sekali mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Baik dari sesama mereka pemeluk agama Yahudi, atau dari sesama mereka orang-orang yang hidup berlatar belakang non-Yahudi, pemeluk agama-agama pagan, pemeluk keyakinan-keyakinan kafir, atau agama-agama penyembah berhala atau dewa-dewa pada saat itu. Orang-orang Kristen sering diasingkan, sering dipersulit kehidupannya, bahkan difitnah, bahkan diancam, bahkan sering dilakukan berbagai kesulitan. Ada yang ditangkap, ada yang dipenjarakan, ada bahkan yang sampai dibunuh dan dihadapkan kepada berbagai ancaman lainnya, diadu dengan binatang buas, dan selalu dianggap sebagai provokasi atas segala kerusuhan di berbagai daerah. Nah, pencobaan-pencobaan, kesulitan-kesulitan, dan tantangan-tantangan hidup inilah yang kemudian diingatkan oleh Paulus supaya mereka, orang-orang Kristen, pengikut Yesus, tidak menjadi lemah dan berputus asa, apalagi meninggalkan Kristus, tetapi tetap bergembira menjalani kehidupannya, karena di dalam Kristus kita yang sudah percaya kepadanya, kita yang beriman kepadanya, sudah mendapatkan kehidupan yang baru, sudah dilahirkan dan dibangkitkan menerima kehidupan yang baru, menjadi manusia yang baru, sehingga kita layak berpengharapan untuk menerima bagian di dalam bagian yang sudah disediakan oleh Tuhan, yaitu kehidupan yang kekal, yaitu kehidupan yang abadi, yang selama-lamanya, yang tidak bisa diambil lagi dari kita, yang tidak binasa, yang tidak layu, dan tidak bisa dicuri oleh orang lain. Inilah sukacita kita sesungguhnya di tengah-tengah pergumulan yang kita hadapi. Inilah kegembiraan kita di tengah-tengah segala kesulitan yang kita hadapi, karena keberimanan, karena keyakinan kita kepada Kristus, karena iman kita kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tentu sepanjang masa, sepanjang zaman akan selalu ada pergumulan yang dihadapi oleh pengikut-pengikut Kristus, oleh orang-orang Kristen. Dunia tidak senang, dunia tidak akan selalu memudahkan kita sebagai pengikut Yesus. Tapi marilah kita tetap setia, marilah kita tetap teguh di dalam iman kita, marilah kita tetap berpegang kepada pengajaran Kristus. Jangan goyah, jangan gentar, meski duka, meski kesulitan, meski pencobaan silih berganti menghadapi dan menantang iman kita. Tapi kita harus teguh, tetap beriman, dan tetap bisa bergembira dan bersuka cita. Karena Kristus yang hidup itu yang akan memelihara kita. Karena Kristus yang hidup itu
itu yang akan menjaga dan menyertai kita menghadapi segala sesuatunya. Dan bersama Dia yang sudah melewatinya dan memenangkannya, kita juga akan mampu memenangkan semua pergumulan, semua pencobaan yang kita hadapi itu. Janganlah kita sedikit pun gentar dan kecut, tapi berjalanlah bersama Kristus untuk melakukan dan menghadapi segala hal yang kita hadapi di dunia ini. Meski dunia sulit dan mempersulit kehidupan kita, tapi tentu kita akan mampu memenangkan tantangan, ancaman, dan kesulitan itu karena kita mempunyai Tuhan yang hidup, yang berjanji akan menyertai kita sampai sepanjang zaman. Oleh karena itu, saudara-saudari, marilah kita melakukan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dengan penuh sukacita dan kegembiraan, meski kita menghadapi berbagai banyak kesulitan. Dan biarlah Tuhan selalu memberkati apa yang kita kerjakan di dalam kebenaran dan sesuai dengan pengajarannya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah menyapa kami untuk bisa tetap bergembira menjalani kehidupan kami, bahkan di tengah berbagai kesulitan dan pencobaan yang kami hadapi sebagai pengikut-pengikut Kristus yang sejati. Kiranya Engkau juga berkenan memberkati kami dalam segala kegiatan aktivitas kami sepanjang hari ini, yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja dan sukacita bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai berkati saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas, selamat berkegiatan. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Salam sehat selalu. Horas.